Hai geng, jumpa lagi masih di channel kita tercinta. Kali ini kita ke Marabahan geng, sekarang di Kalimantan Selatan untuk menelusuri jejak Panglima Wangkang. Jadi geng, jasa perjuangan Panglima Wangkang ini seorang putra Dayak Bakumpai ya, yang gigih memerangi Belanda itu kemudian diabadikan menjadi nama jalan dan nama pasar di Marabahan, Kabupaten Barito Kuala sekarang, Kalimantan Selatan. Sebelum kita ke sana, geng, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, yang sudah. Terima kasih banyak. Oke, Panglima Wangkang atau Mas Demang Wangkang bin Pembakal Kendet ini lahir di Marabahan sekitar 1812 ya. Jadi salah seorang yang memang panglima perang dalam Perang Banjar dari kalangan suku Dayak Bakumpai, yang beliau itu mempertahankan distrik Bakumpai ya, sekarang itu Barito Kuala. Jadi Panglima Wangkang ini yang merupakan Panglima Dayak berdarah Banjar. Karena bapaknya itu Panglima Kendet itu seorang pejuang dan pemimpin suku Bakumpai. Sementara geng, ibunya itu bernama Ulan, berasal dari Karanganyar, Amuntai, Kabupaten Hulu, Sungai Utara. Oke geng, langsung saja kita lacak. Cekidot. Pada sekitar tahun 1850, geng, Panglima Wangkang itu sudah mulai memimpin pasukan untuk memerangi penjajah. Jadi serangan pertama itu dilakukan di benteng Belanda di Banjarmasin. Panglima Wangkang kemudian terus berupaya untuk menyusun strategi, geng, dan kekuatan untuk melumpuhkan Belanda. Kemudian membangun markas pertahanan. Pasukan pertama dipusatkan di daerah pedalaman ujung pantai yang kemudian berpindah ke Balandian. Di Marabahan kemudian Panglima Wangkang ini bersepakat dengan Tumenggung Surapati untuk menyerang ibu kota Banjarmasin. Jadi pada 25 November 1870 bersama pengikutnya, geng, sebanyak kurang lebih 500 orang itu meninggalkan Marabahan, kemudian beliau menuju Banjarmasin. Nah, pertempuran kemudian terjadi di dalam kota. Tetapi karena kekuatan Belanda cukup besar, Demang Wangkang kemudian menarik kembali pasukannya keluar kota, geng. Semenjak remaja, Panglima Wangkang memang sudah antipati dengan Belanda. Kenapa? Karena ayahnya, geng, itu tewas digantung Belanda pada tahun 1852. Kemudian dia bertekad untuk melanjutkan perjuangan ayahnya tadi, mempertahankan hak-hak masyarakat Bakumpai dari penjajahan Belanda. Banjarmasin sendiri, geng, sebagai ibu kota Borneo itu menjadi salah satu target utama penyerangan, tentu saja oleh para pejuang dalam Perang Banjar. Di antaranya itu adalah serangan yang dilakukan oleh pejuang Alalak, yaitu Gusti Aminin bersama Datu Kayan dan Datu Kapitan di Muara Mantuil. Kemudian juga disusul serangan oleh Kiai Mangunkarsa yang juga masih di Mantuil ini, dan Port Tatas di Banjarmasin. Namun gagal, geng. Lalu gempuran Panglima Wangkang di Kuin yang semula bermaksud menanyakan surat pengampunannya dari Gubernur Jenderal di Batavia yang tidak kunjung datang. Mungkin masih banyak lagi lah serangan dilakukan oleh para pejuang, tapi tidak tercatat dalam sejarah. Nah, perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di era 1859 sampai 1906 itu yang menceritakan bagaimana kabar angin itu sering beredar setelah berbagai peristiwa pertempuran di Hulu Barito dan Hulu Sungai. Ini sebenarnya sudah disinggung oleh Helius Samsudin dalam bukunya Pagustian dan Tumenggung, Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti. Pertempuran yang sebagian besar diikuti oleh Panglima Wangkang, yang kita tahu bergelar Kiai Mas Damang, yang kemudian dia diangkat oleh Surapati sebagai pemimpin dari sebuah laskar yang terdiri dari 50 orang. Laskar-laskar Panglima Wangkang ini, guys, seluruhnya terdiri atas orang-orang yang berasal dari Talunyaring. Panglima Wangkang sendiri kemudian diduga membunuh Dr. Dirk ya di atas kapal Onrus. Jadi atas nama Al-Quran, Wangkang telah bersumpah untuk membalas dendam atas kematian ayahnya kapan saja, geng, dan di mana saja ia mempunyai kesempatan. Nah, untuk pertama kali pada September 1864, pejabat-pejabat Belanda di Banjarmasin itu menerima berita-berita dari K.W. Tiedke, asisten residen di Muara Montalat, yang mengungkapkan bahwa beberapa pemimpin perlawanan dari daerah-daerah Lahe dan Teweh itu bermaksud untuk menyerah. Itu ceritanya.
Nah, di antara mereka ialah Wangkang dan Haji Taib, orang yang menyaksikan pembunuhan dan penenggelaman kapal Onrus. Pada kesempatan ini, geng, Wangkang bertemu dengan Ditke di atas kapal Api Boni. Ini bisa kita lihat gambar lokasi pertahanan pembakal Kendet ya, yang kemudian menjadi pertahanan Panglima Wangkang dan pasukannya setelah pertempuran Sungai Miai. Ini koleksi dari The Han Anri. Nah, setelah pertempuran itu, geng, Wangkang dengan ditemani oleh Temenggung Mangkusari pergi ke hulu sungai pada September 1844. Wangkang dan Mangkusari berjanji pada Ditke bahwa dalam 10 hari mereka dapat membawa Panembahan Muhammad Said dan Sultan Muhammad Seman dan pemimpin-pemimpin yang lainlah untuk menyerahkan diri di Muara Montalat. Pada Maret 1870, pejabat Belanda di Muara Tawa itu mengetahui Panembahan Muhammad Said dan Sultan Muhammad Seman berada di Gunung Bundang bersama dengan Temenggung Surapati. Sementara itu, geng, ada lagi berita angin bahwa Wangkang akan menyerah. Pada 28 April 1870, geng, Van Ham itu menggantikan rencana Ditke yang pada waktu itu telah menjadi residen dari Karesidenan Kalimantan Selatan dan Timur, meninggalkan Marabahan menuju Muara Tawe dalam kapal api Cinrana. Setelah berangkat, dia telah memerintahkan Temenggung Mangkusari yang ketika itu menjadi kepala distrik Dusun Hulu untuk menyebut Wangkang yang sedang bersembunyi di Sungai Laung untuk menemuinya di Muara Tawe. Jadi kapal Cinrana tiba di Muara Tawe pada 4 Mei. Van Ham itu segera mengirim Mangkusari ke Murung. Dari mata-mata Mangkusari inilah Van Ham mengetahui bahwa Surapati itu yang berada di Sungai Laung. Jadi dia sedang mengumpulkan 1.000 orang prajurit dengan sebuah rencana untuk menyerang benteng Muara Tawe. Van Ham ini menduga-duga bahwa ini adalah bagian dari rencana Surapati untuk mencegah Wangkang dan putra-putra Antasari itu untuk menyerah. Oke, geng, kita lanjut. Seperti halnya pada September 1864, ketika ia telah menghancurkan benteng Kiai Rangganiti Negara di Muara Tawe, geng. Jadi karena itulah kemudian Van Ham itu mengirimkan Mangkusari lebih jauh ke hulu sungai untuk menghadapi kemungkinan serangan-serangan ini. Akhirnya pada malam tanggal 11 Mei, Wangkang datang dengan 100 orang pengikutnya lengkap dengan senjata, geng. Dia ditemani oleh Mangkusari yang kemudian Mangkusari mengatur pertemuan antara Wangkang ini dengan Van Ham pada 12 Mei. Ini bisa kita lihat gambarnya, geng. Pos keamanan Belanda yang terapung di Sungai Barito. Ini koleksi dari Josias Cornelis Rappard. Gambaran saat itu. Nah, pertemuan itu dihadiri oleh Haji Kiai Demang Wangsanegara, geng. Kepala distrik Marabahan yang juga adalah menantu Wangkang. Disertai dengan beberapa kepala daerah yang lebih rendah. Jadi pada umumnya mereka ini membicarakan situasi politik di Dusun Hulu dan para pemimpin yang belum menyerah seperti putra-putra Antasari. Ketika ditanya oleh Van Ham, Wangkang memberi alasan-alasan mengapa dia telah memihak kepada Surapati dan oleh karena itu menunda penyerahan dirinya. Wangkang takut kepada Surapati yang punya pengaruh yang besar dan kekuasaan yang mutlak terhadap setiap orang di Dusun Hulu, geng. Jadi kini setelah sanggup melepaskan diri dari Surapati, ceritanya dia ingin menyerah dan mengajukan permohonan pengampunan kepada pemerintah. Hanya saja, geng, karena Van Ham tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan itu, maka kemudian dia meminta Wangkang pergi bersama-sama ke Banjarmasin. Mula-mula Panglima Wangkang ini menolak, barangkali karena dia takut diasingkan. Jadi Wangkang akhirnya setuju dengan syarat menantunya Haji Kiai Demang Wangsanegara dan Temenggung Mangkusari akan otomatis ikut bersama dia lah. Tampaknya Van Ham tidak keberatan. Jadi dalam laporannya kepada Residen itu setelah pertemuan itu, Van Ham kemudian merekomendasikan pengampunan bagi Wangkang. Jadi dia malah menambahkan bahwa dia punya harapan besar bahwa kapitulasi Wangkang akan segera diikuti oleh putra-putra Antasari. Maksudnya seperti itu. Jadi kemudian antara bulan Mei sampai November 1870, Wangkang kemudian mengunjungi Banjarmasin, geng. Jadi dia bermaksud menanyakan pengampunannya itu dari gubernmen. Pertama kali pada 23 Mei, Wangkang itu ditemani Van Ham, Haji Kiai Demang Wangsanegara dan Mangkusari. Pada kesempatan itu Residen Ditke itu menanyakan mengenai peranan Wangkang sebagai salah seorang pemimpin pemberontak antara tahun 1861 sampai 1870.
Setelah interogasi itu, geng, Tidke kemudian memutuskan untuk membiarkan Wangkang itu tinggal di Marabahan sambil menunggu pemberian ampunan dari gubernmen. Keputusan Tidke ini kemudian menyulitkan diri dia sendiri, karena kelak tindakan ini dianggap sebagai suatu kesalahan politik lah oleh para pengkritiknya. Jadi, Marabahan adalah tempat kelahiran Wangkang, dan dia tinggal di tengah-tengah kaum kerabatnya, teman-temannya, dan para pengikutnya. Ini yang kemudian dikritisi oleh para pengkritik Tidke. Selama kurang lebih kira-kira 6 bulan, sambil menunggu pengampunannya itu, Wangkang berhasil menghimpun geng pengikut-pengikutnya untuk kemudian menimbulkan kegelisahan. Penyerahannya hanya merupakan satu cara, strategi untuk mengulur-ulur waktu sebenarnya, sambil menggerakkan pemberontakan lain. Inilah yang persis dikritik oleh bawahannya, rekan dan atasan Tidke, ketika kemudian kesulitan benar-benar mulai muncul. Karena geng, pada gilirannya Tidke kemudian mencoba membela posisinya dengan mengatakan bahwa dia mengikuti alur tindakan itu untuk kepentingan hukum dan ketertiban di Bakumpai tentunya, dan di daerah-daerah tanah dusun. Jadi geng, lebih-lebih lagi Wangkang telah ditempatkan segera di bawah pengawasan Van Ham. Berdasarkan atas interogasi terhadap Wangkang pada tanggal 1 Juni, Tidke kemudian mengirimkan surat kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Tidke benar-benar percaya bahwa Wangkang tidak bersalah. Yang harus disalahkan adalah Surapati. Setiap orang di Dusun Hulu takut kepada Surapati. Itu ceritanya. Ini bisa kita lihat gambar pertemuan Panglima Wangkang sewaktu dipanggil oleh Residen di Banjarmasin. Nah, sejak tahun 1864, geng, setiap kali Wangkang bermaksud untuk menyerah bersama-sama dengan putra-putra Antasari, Surapati selalu mencegah. Jadi penyerahan Wangkang akan menguntungkan bagi perdamaian dan ketertiban Dusun Hulu. Teristimewa itu jika teladannya diikuti oleh putra-putra Antasari. Penyerahan mereka akan menyudutkan keluarga Surapati yang menurut bawahan Van Ham, pengaruh mereka sedang menurun. Oleh sebab itu Tidke meminta kepada pemerintah untuk memberikan segera pengampunan yang diharapkan Wangkang tadi. Nah, 6 bulan antara bulan Juni sampai September itu ditandai dengan kegelisahan di kalangan rakyat Bakumpai di Marabahan dan sekitarnya lah. Kejahatan dan perompakan di sungai itu menjadi semakin menyeruak, geng. Ya, sebenarnya bagi Belanda, orang-orang Bakumpai yang terpusat di Marabahan sudah sejak lama dikenal sebagai tukang membuat keonaran bagi Belanda ini ya. Jadi kini, sejak Wangkang telah berada di antara mereka, beberapa pejabat Belanda beranggapan bahwa Wangkang merupakan penyebab yang sebenarnya, terutama ketika ada berita angin bahwa permohonan pengampunannya itu akan kadaluarsa. Nah, pada awal bulan Juli, geng, desas-desus tersebar di Banjarmasin bahwa tanggal 5 Juli gerombolan-gerombolan musuh akan datang untuk membunuh orang-orang Eropa dan membakar tempat tinggal mereka di Banjarmasin. Tentu saja ini berita angin, membuat mereka panik sehingga Residen harus pergi sendiri ke Marabahan untuk memeriksa. Residen ternyata menemukan bahwa berita angin itu memang berasal dari Marabahan dan tersebar ke Banjarmasin, geng. Berita angin itu dibawa oleh seorang yang bernama Mahmud untuk menakut-nakuti dan membuat gelisah penduduk Banjarmasin. Tujuan berita angin ini ialah untuk membujuk Wangkang alias Kiai Mas Demang kembali ke Dusun Hulu sebenarnya. Jadi setelah diketahui bahwa dia telah membuat kepanikan, Mahmud kemudian lari dan bersembunyi di Sungai Alalak. Jadi besar kemungkinan geng Mahmud bekerja atas perintah Surapati dan putra-putra Antasari. Itu geng terkait dengan Panglima Wangkang dan jejak langkah perjuangan beliau. Kita akan sambung di video berikutnya bagaimana kesaktian dan kekebalan Panglima Wangkang itu, dan tentu saja keberanian beliau untuk mendatangi benteng Tatas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.